Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita kembali datang di hadirat Tuhan untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati rancangan Tuhan, supaya kita ada di dalam jalan Tuhan, karena hanya jalan Tuhan yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Hanya jalan Tuhan yang bisa membawa kita kepada kehidupan. Di dalam dunia ini semua jalan sudah buntu. Di dalam dunia ini tidak ada jalan. Kalau kita perhatikan kenapa manusia mati, karena manusia tidak punya jalan. Jalan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Manusia berusaha untuk mendapatkan jalan, tapi tidak ada jalan. Kita melihat ada banyak kebuntuan di dalam hidup ini. Dan kebuntuan terbesar adalah kebuntuan tentang kehidupan. Sehingga apabila kesehatan sudah tidak punya jalan keluar, sudah tidak punya pertolongan, maka manusia akan berakhir dengan kematian. Itulah satu pembuktian bahwa hidup ini di dalam dunia adalah kehidupan yang tidak ada jalan. Kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada jalan, ada pertolongan, ada kemurahan, ada kebaikan, ada mujizat. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu hidup di dalam rencana Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh dengan bahagia. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada jalan, tidak ada kebenaran, dan tidak ada kehidupan. Betapa ngerinya kehidupan manusia di dalam dunia ini, kalau saja mereka tidak menemukan Tuhan. Betapa ngerinya hidup manusia ini, kalau saja manusia hanya terlahir dan tidak berjumpa dengan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita menata, mempersiapkan diri untuk suatu kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Dan kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan ini, ada satu kenyataan bahwa manusia membutuhkan pertolongan. Manusia membutuhkan yang namanya pertolongan. Kenapa manusia membutuhkan pertolongan? Ya, karena manusia itu terbatas. Terbatas apanya? Terbatas segala-galanya. Manusia ingin sekolah, terbatas dengan keuangan. Manusia ingin makan, terbatas dengan harganya. Bahkan terbatas dengan tempatnya. Terbatas dengan situasinya. Sehingga keinginan menjadi tinggal keinginan. Banyak orang yang seringkali tidak bisa sekolah karena terbatas dengan berbagai kondisi. Apa boleh buat? Karena memang keterbatasan itu yang dihadapi. Sehingga banyak orang yang tidak berpendidikan cukup baik. Inilah yang saya sebut dengan bahwa manusia membutuhkan pertolongan. Manusia terbatas. Kesehatannya pun terbatas. Seringkali kesehatan manusia
menurun secara tiba-tiba. Jangankan yang sudah tua, yang masih muda pun bisa menurun. Betapa terbatasnya manusia. Kalau sudah dalam keadaan terbatas begitu, manusia mencari pertolongan, mencari dokter, mencari rumah sakit, mencari biaya, mencari pertolongan dari sana sini, sana sini. Kita melihat dan kita menyadari itu. Bahkan bukan hanya menyadarinya, hal itu mutlak. Dan bahkan dialami oleh kita sendiri. Kita begitu terbatas. Kita kepengen ke luar negeri, terbatas dengan biaya. Terbatas dengan kesempatan. Sudah ada biaya, belum tentu visanya disetujui. Ada begitu macam keterbatasan yang mengganggu kehidupan ini, yang merongrong kehidupan ini, yang membuat kadang-kadang kita jenuh, kita putus asa, seolah-olah apa yang menjadi kerinduan hati tidak bisa terpenuhi. Bahkan kita seringkali berpasrah dengan keadaan. Ya apa mau dibuat? Memang begini kenyataannya. Dan di dalam keterbatasan-keterbatasan itu, kita mencari pertolongan. Kita mencari bantuan. Sehingga keterbatasan kita bisa teratasi. Ketidakmampuan kita bisa tertolong. Banyak lagi keterbatasan-keterbatasan lain. Kita melihat hal selanjutnya. Kenapa manusia membutuhkan pertolongan? Manusia terlalu lemah. Itu yang dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya dinyatakan oleh Tuhan, kita alami sendiri. Kita terlalu lemah. Firman Tuhan berkata, roh itu penurut, tapi daging lemah. Roh itu penurut, tapi daging lemah. Lemah sekali kita. Dengan keadaan yang begitu lemah, kita butuh yang namanya pertolongan. Kita butuh yang namanya bantuan. Kita terlalu lemah. Ya. Kita mau berenang untuk menyeberangi lautan, kita terlalu lemah. Kita butuh kapal. Kita mau datang ke satu daerah, kita terlalu lemah untuk menjangkau itu. Kita butuh pertolongan yang namanya mesin-mesin, teknologi. Tidak ada yang bisa dicapai oleh manusia itu sendiri. Karena ya itu tadi. Manusia terlalu lemah. Sehingga di dalam kelemahan-kelemahan itulah yang membuat kita harus mencari pertolongan. Kita harus mencari bantuan. Kita harus mengusahakan supaya kelemahan-kelemahan yang kita miliki ini bisa tertutupi. Kita mau mengakses internet saja kita butuh guru. Kita mau menguasai alat musik saja kita butuh pertolongan karena kita lemah. Kita tidak mampu menjangkau itu. Ya, Tuhan mengingatkan, roh itu penurut tapi daging lemah.
Nah, terus kenapa lagi kok kita itu butuh namanya pertolongan? Pertolongan kita butuh karena kita juga, maaf bicara, kita manusia ini juga bodoh. Makanya kita butuh pertolongan. Kita membutuhkan pertolongan. Kalau kita tidak percaya, kenyataannya seperti itu. Kita ini manusia bodoh. Dari masih kecil kita sekolah. Kita belajar. Untuk apa kita belajar? Untuk supaya jadi pintar. Kenapa supaya jadi pintar? Ya karena kita bodoh. Manusia itu bodoh. Maaf ya, saya juga manusia. Nah, oleh sebab itu kita ini butuh pertolongan. Mau belajar, mau bawa setir mobil saja kita butuh guru. Kita butuh guru untuk mengajar kita. Untuk belajar hal apapun kita butuh pertolongan dari orang lain. Nah, itu sebabnya di dalam hidup ini, pertolongan demi pertolongan seringkali kita usahakan. Dengan adanya keterbatasan, kelemahan, dan juga plus kebodohan. Cuman menarik sekali yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa Tuhan berkata, dan inilah yang menjadi konsen kita. Karena di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kebodohan kita memang mencari pertolongan. Tetapi ada satu ayat di dalam firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita untuk tidak mengandalkan manusia. Untuk tidak mencari pertolongan dari manusia. Karena manusia itu juga lemah. Siapa manusia yang bisa menjadi penolong? Manusia yang lain juga butuh pertolongan. Sama dengan saudara. Kita butuh pertolongan. Tapi yang menjadi masalah, alamatnya sering salah. Kita mencarinya juga dari manusia itu sendiri. Padahal manusia tempat untuk kita mengharapkan pertolongan, itu juga terbatas. Itu juga bodoh. Itu juga lemah. Bahkan Tuhan mengingatkan kita di dalam Yeremia ke-17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Di dalam benak kita, kalau di dalam keterbatasan, di dalam kelemahan, di dalam kebodohan kita, yang kita ingat selalu manusia yang lain. Yang mereka ingat adalah orang tua mereka. Papaku bisa memberikan pertolongan. Tapi menarik sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dengarkan bahwa papamu juga manusia. Yang punya kelemahan, punya kekurangan, punya keterbatasan. Jadi sungguh alangkah salah alamat
kalau kita selalu mencari pertolongan hanya berdasarkan pertimbangan manusia. Ada orang juga mengandalkan anaknya. Di dalam kekurangannya, di dalam pertolongan yang dia ingin dapatkan, maka dia andalkan anaknya. Dia meminta bantuan dari anaknya. Sementara Alkitab tidak menyarankan itu. Karena siapa manusia yang bisa dijadikan sumber pertolongan? Manusia tidak bisa minta tolong kepada sesama manusia. Dan dikatakan di dalam Yeremia tadi, terkutuk. Terkutuk. Apa artinya terkutuk? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kebaikan. Terkutuk artinya bahwa manusia justru terpisah dari Tuhan. Jika Anda mengandalkan manusia, banyak orang berharap, banyak orang mencari pertolongan dari pejabat. Pejabat bisa buat apa? Mereka mau menjabat saja, mereka butuh bantuan orang lain. Supaya orang lain mendukung untuk dia bisa menjabat. Bagaimana kemudian setelah dia punya jabatan, kita manusia mengandalkan pejabat. Inilah lingkaran setan. Inilah lingkaran berbahaya. Dan tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam lingkaran kutukan, terkutuk. Artinya betapa bahayanya hidup kita jika kita mencari pertolongan dari sesama manusia itu sendiri. Atau mungkin ada yang berkata, saya punya orang kaya. Saya punya sahabat orang kaya. Saya mau andalkan dia. Saya mau minta bantuan dari dia. Bahkan tidak jarang juga pendeta mengharapkan bantuan dari orang kaya. Mari dengarkan teman. Jangan salah alamat. Jangan membuat Anda melawan firman. Jangan membuat hidupmu berbenturan dengan kebenaran. Tanpa sadar hidupmu sementara melawan kebenaran itu sendiri. Karena Tuhan berkata bahwa pertolonganku itu hanya dari Tuhan. Bukan dari manusia yang lain. Pertolonganku. Penolongku. Yang memberikan jalan keluar. Yang memberikan bantuan. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan orang kaya. Orang kaya gampang berubah. Bulan ini dia kasih persembahan sama Anda. Belum tentu bulan depan dia kasih lagi. Semua serba terbatas. Semua dikuasai dengan kelemahan. Semua dikuasai dengan kebodohan. Bahkan ada orang yang kecewa karena pertolongan yang diharapkan dari manusia itu sendiri, tapi tidak kunjung tiba. Nanti terakhir dia ngomel-ngomel dalam hati. Tidak bisa membantu. Ya, sebetulnya kesalahan itu adalah sebuah keputusan yang kita pilih. Karena kita menginginkan pertolongan itu dari manusia. Oleh sebab itu, mari kita mulai mengenali kehidupan yang
menjadi konsep Tuhan. Menjadi suatu kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Yang Tuhan inginkan itu dimiliki oleh setiap manusia. Oleh setiap kita. Karena kehidupan yang sesuai dengan rencana Tuhan, itulah kehidupan yang berbahagia. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat bahwa penolongku yaitu Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolongku. Kita bisa lihat itu di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Tuhan sudah memikirkan itu. Bahkan Tuhan sudah menyediakan itu. Tuhan sadar dan Tuhan tahu bahwa kita terbatas, kita lemah, kita bodoh. Dan juga Tuhan tahu bahwa pertolongan dari manusia yang lain itu terbatas. Pertolongan dari manusia lain itu juga sangat lemah. Pertolongan dari manusia lain itu juga sesuatu yang bersifat bodoh. Nah, disitulah kita melihat bahwa Tuhan menyiapkan seorang penolong yang sesungguhnya dapat melepaskan setiap kita dari kelemahan, dari keterbatasan, dari kebodohan kita. Kita melihat Alkitab berkata, Yusuf adalah seorang yang terbatas sekali. Tapi di dalam keterbatasannya dia tidak putus asa. Karena dia mencari pertolongan yang tepat. Pertolongan yang memberikan jawaban yang sempurna terhadap semua keterbatasan yang dia miliki. Waktu dia ada di dalam penjara di Mesir. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf? Dia memiliki pertolongan yang sempurna. Dia memiliki roh Tuhan. Dia andalkan roh Tuhan. Roh Tuhan adalah penolongku. Roh Kudus adalah penolongku. Di dalam keterbatasannya, siapa yang bisa menolong dia? Siapa yang bisa mengangkat dia? Dia bukan hanya seorang asing, tapi dia seorang tahanan. Dengan kasus yang berat. Karena dia dianggap berzina dengan majikannya, seorang pejabat di kerajaan Mesir. Dia begitu terbatas. Mau cari lobi di mana? Mau cari pengacara di mana? Dia ada di Mesir, di tempat negeri orang. Kalau secara manusia, ini sudah tidak ada. Tidak ada harapan sama sekali. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Tidak ada sedikit tanda-tanda kehidupan, kebahagiaan yang akan dicapai oleh Yusuf. Tapi mari dengar, teman-teman, bahwa penolongku adalah Roh Kudus. Penolongku adalah Roh Kudus. Di dalam keterbatasan, di dalam penjara, di dalam begitu sulit situasi yang dihadapi saat itu. Tidak punya uang. Tidak punya pejabat.
Tidak punya pengetahuan karena dia masih muda sudah dijual oleh saudaranya. Siapa yang bisa menolong dia? Penolongku adalah Roh Kudus. Betapa hebatnya kalau seseorang bergantung dengan Roh Kudus. Coba kita lihat di dalam Kejadian 40. Kita melihat ayat ini. Kejadian 40. Kejadian 41. Ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu." Ayat 38 mulai. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Mungkinkah kita akan mendapatkan orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Penolongnya adalah roh Tuhan. Penolongku adalah Roh Kudus. Pada saat Roh Kudus menolong kita, kita bukan hanya dibebaskan dari penjara, tapi Tuhan bisa mengangkat kita sampai ke langit. Tuhan bisa mengangkat kita ke kursi istana, kursi kerajaan, kursi orang nomor 1. Itulah orang yang mengandalkan Roh Kudus. Itulah orang yang mencari pertolongan dari Roh Kudus. Tidak mengandalkan pejabat. Siapa yang mau dia andalkan? Pejabat mana yang bisa mengangkat seperti itu? Jangankan pengacara. Uang 1 rupiah di dompet pun sudah tidak punya. Bahkan dia dituduh sebagai pelaku kriminal. Sebagai orang yang merampas kekudusan rumah tangga orang lain. Dia difitnah, dijebloskan di dalam penjara. Semuanya buyar, semuanya buntu. Tapi ada satu yang tidak buntu. Ada satu jalan keluar yang sempurna. Ada pertolongan yang dahsyat. Kenapa bisa seperti itu? Karena penolongku adalah Roh Kudus. Mungkin engkau berkata saat ini, terlalu berat masalahku. Kepada siapa engkau menjadikan pertolongan hidupmu? Sama siapa engkau bergantung menghadapi situasi yang begitu pelik ini? Situasi yang begitu tidak mengenakan ini. Saya mau beritahu kepada kita, Yohanes 14 ayat 26 tadi berkata, penolongku adalah Roh Kudus. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia memberikan penolong. Oh, betapa berbahagianya. Tidak punya uang, bukan hanya tidak punya uang, dimasukkan di dalam penjara dengan tuduhan yang berat. Bertahun-tahun dia di sana. Apa jadinya? Tinggal tunggu mati saja Yusuf ini. Tapi dengar, yang berbahagia, orang yang menjadikan Roh Kudus adalah penolongnya. Pada waktu dia berjumpa dengan Firaun, Firaun pun terheran-heran di dalam Kejadian 41 ayat 38 tadi. Coba kita lihat. Firaun pun terheran-heran. Oleh sebab karena terheran-herannya Firaun melihat ada satu orang yang luar biasa di dalam penjara ini, sehingga Firaun memutuskan,
Aku akan mengangkat engkau menjadi kuasa. Lihat ini ayatnya nih, 38. Ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Ya. Mungkinkah kita mendapatkan seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Oh, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, aku akan minta. Yang meminta itu Tuhan Yesus. Aku akan meminta supaya dia memberikan seorang penolong yang lain. Dan dia itu yang menyertai hidupmu. Sudahkah engkau menjadikan dia penolong? Sudahkah engkau bersandar dengan dia? Waduh. Kalau situasi berjalan normal, betapa pusingnya Yusuf pada saat itu cari pengacara. Betapa pusingnya Yusuf mencari pertolongan dari mana-mana. Betapa buntunya karena tidak punya uang, tidak punya kenalan, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa di Mesir. Tapi dia punya roh Tuhan. Itulah penolong yang bisa diandalkan. Firman Tuhan itu terbukti. Firman Tuhan itu tidak pernah asal bicara. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau Anda mau cari pengacara, mungkin akan ditanya pada waktu itu, Yusuf, ada berapa uang di dompetmu? Apalagi ini bukan kasus, ini kasus-kasus kejahatan, dianggap kasus kriminal, kasus asusila, mau meniduri istri majikan. Ini tidak mudah, teman-teman. Tapi dengar, selama engkau menjadikan Roh Kudus penolongmu, dia akan membuat dunia terheran-heran. Pada waktu dia berjumpa Firaun penguasa di Mesir, Firaun pun menjadi terheran-heran karena tidak ada orang seperti Yusuf ini. Kenapa dia menjadi lain? Kenapa dia menjadi luar biasa? Kenapa dia menjadi begitu hebat? Karena ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Dan Firaun melihat itu. Mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah? Sudahkah roh Allah itu ada di dalammu? Sudahkah engkau penuh dengan Roh Kudus? Sudahkah engkau menjadikan dia penolongmu? Ya, jadikanlah dia penolongmu. Tuhan mengutus Roh Kudus. Tuhan memberikan Roh Kudus. Tuhan mencurahkan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu. Supaya kita tidak hidup sendiri. Tuhan tahu kita butuh pertolongan. Tuhan tahu kita terbatas. Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita bodoh. Oleh sebab itu, dia menyediakan Roh Kudus. Dia menyediakan satu pribadi yang sumber pengetahuan, sumber kekuatan, yang sumber kesanggupan manusia itu sendiri. Mari berjalan di dalam kemenangan. Mari miliki kehidupan yang sesungguhnya yang telah dirancang oleh Tuhan. Dan berhentilah mencari pertolongan dari manusia. Manusia yang lain juga terbatas sama dengan kita. Manusia yang lain juga lemah sama dengan kita. Manusia yang lain juga bodoh sama dengan kita. Tapi ada satu sumber kekuatan. Ada satu sumber yang tidak terbatas. Ada satu sumber kepintaran. Seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Karena apa dia bisa seperti itu? Karena dia menjadikan Roh Kudus pertolongannya. Di dalam kebodohannya dia tidak mengerti. Orang-orang bijak di Firaun, di istana Mesir, tidak sanggup menerjemahkan mimpi.
Tapi ada satu sumber pengetahuan yang tidak terbatas, yang sanggup menjelaskan segala hal yang membuat Anda hidup, yaitu Roh Kudus. Anda bisa bayangkan, ada satu mimpi yang dialami oleh Firaun. Kalau seandainya tidak ada pengetahuan yang bisa menyingkapkan itu, tidak ada kepintaran yang bisa memberitahu Firaun pada waktu itu apa yang terjadi. Berjuta-juta manusia akan mati. Berjuta-juta manusia akan binasa karena tidak ada makanan. Akan terjadi kelaparan hebat. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Hanya Roh Kudus. Mari teman-teman, apapun yang kau hadapi saat ini, selama engkau menjadikan Dia pertolonganmu, selama engkau menjadikan Dia andalanmu, selama engkau terus mengedepankan Dia di dalam hidupmu, dan mengatur segala sesuatu yang ada di dalam hidupmu. Apabila engkau memilih pasangan, apabila engkau sudah berpasangan, apabila engkau memilih pekerjaan, apabila engkau memutuskan di dalam pekerjaan, apabila engkau sudah melakukan pekerjaan, ada berkat yang luar biasa apabila engkau menjadikan Roh Kudus pertolonganmu. Selama Roh Kudus ada di dalam hidupmu, engkau akan hidup menjadi luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.